Bab 586. Menghancurkan anggota tubuh sendiri. Ketika Hawk Song mendengar kata-kata Jerry Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah membawa semua orang terkuat dari keluarga Song, dia diam-diam menghela nafas lega. Hahaha. Hawk Song tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sangat berlebihan. Aku hampir mati tertawa, seorang komisaris perusahaan berani melawan keluarga Song dan mengancam akan membunuhku. Apa kamu tahu betul apa yang keluarga Song wakili di kota Yan? Keluarga Song adalah salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, dan bagimu, itu adalah langit kota Yan. Dan tahukah kamu siapa beberapa orang di sekitarku ini? Mereka adalah ahli terkuat dari keluarga Songku. Belum lagi membunuhku. Jika kamu bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, anggap aku kalah. Hawk Song sangat arogan, kata-katanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan terhadap Jerry Yang. Tidak hanya anggota staf grup Yan Chen yang ada di sekitar, tetapi juga ada banyak orang yang datang ke grup Yan Chen untuk bekerja sama. Ketika mereka mendengar kata-kata Hawk Song, mereka semua tercengang. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Jerry yang bisa menangani Hawk Song. Bagaimanapun, di mata orang-orang kota Yan, 8 keluarga besar kota Yan adalah 8 keluarga kaya yang berdiri di puncak, dan mereka yang berani menyinggung mereka hanya mencari kematian. Hawk Song, diamlah sekarang. Jika kamu mengucapkan satu kata omong kosong lagi, kamu pasti akan menyesal. Harley Song meraung marah, berharap dia bisa bergegas dan menyumpal mulut Hawk Song. Dia sudah bisa melihat niat membunuh yang kuat di mata Jerry Yang. Saat itu, ponsel Hawk Song tiba-tiba berdering dengan kencang. Ini panggilan kakek, dia pasti mendesakku untuk segera menghancurkan anggota tubuh anak ini dan membawanya kembali ke keluarga Song untuk dihukum. Ketika Hawk Song melihat telepon itu, dia berkata dengan senyum puas di wajahnya. Saat dia mengatakan itu, dia sudah mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, jangan khawatir. Aku sudah bertemu Jerry yang di grup Yan Chen, dan sekarang bersiap untuk melakukannya. Tunggu aku memotong anggota tubuhnya." Dasar bajingan, jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun Tuan Yang, pergilah dari keluarga Song di masa depan. Sebelum Hawk Song bisa menyelesaikan kata-katanya, Chester Song meraung marah. Hawk Song, yang baru saja sombong, langsung membeku dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jelas Chester Song yang memintanya untuk membawa seseorang ke Jerry Yang, jadi kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? "Kakek, aku..." Hawk Song baru saja akan menjelaskan ketika Chester Song meraung lagi, "Diam. Segera minta maaf pada Tuan Yang. Jika Tuan Yang tidak memaafkan, di masa depan, aku, Chester Song, tidak akan menganggapmu cucuku." Kali ini, Hawk Song benar-benar bingung. Chester Song jelas sangat marah. Jika dia benar-benar tidak mengakuinya sebagai cucunya, maka pewarisan keluarga Song tidak akan ada hubungan dengannya. "Kakek, aku mengerti. Aku mengerti." Hawk Song buru-buru menjawab. Setelah menutup telepon, wajah Hawk Song lesu dan dia menatap Jerry yang dalam-dalam. Baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari fakta bahwa pria di depannya, yang bahkan lebih muda darinya, benar-benar tidak bisa diprovokasi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang telah terjadi hingga membuat Chester Song tiba-tiba berubah pikiran, dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika dia tidak bisa mendapatkan pengampunan Jerry Yang, dia khawatir keluarga Song akan benar-benar dalam masalah besar. Brooke. Dalam keterkejutan semua orang, Hawk Song, yang baru saja masih sangat sombong di depan Jerry Yang, langsung berlutut dengan kedua lututnya. Boom! Semua orang benar-benar tercengang, dan segera tempat itu mendidih dengan kehebohan. Apa yang terjadi? Kenapa Hawk Song tiba-tiba berlutut? Dia adalah putra sulung generasi ketiga keluarga Song. Setiap kata dan tindakannya mewakili keluarga Song, berlutut ini mewakili keluarga Song. Apa kamu tidak mendengar bahwa tadi malam, di Gold Club, ada seorang pemuda yang memaksa Hawk Song berbaring di tanah dan berguling-guling di depan umum? Ada keributan di tempat kejadian dan semua orang mulai membicarakan Hawk Song.
Harley Song langsung bingung juga, dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa sombongnya Hawk Song. Yang terpenting, barusan Hawk Song menjawab telepon dari Chester Song, jadi Hawk Song tiba-tiba berlutut karena permintaan Chester Song. Memikirkan latar belakang Jerry yang tak terduga, Harley Song tiba-tiba tersadar akan fakta bahwa keluarga Song pasti telah diperingatkan. Tuan Yang, aku salah. Tolong jangan memasukkan ini ke hati tuanku. Biarkan aku, orang biasa ini, lepas, dan di masa depan, aku tidak akan pernah berani mencari masalah denganmu lagi. Hawk Song berlutut di tanah dan memohon dengan gigih. Jerry yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan menuju Hawk Song selangkah demi selangkah. Hawk Song hanya merasakan tubuhnya bergetar, apalagi saat dia teringat kekuatan besar yang ditunjukkan Jerry yang tadi malam, itu membuatnya ketakutan. Tadi, kamu bilang kamu akan melumpuhkan anggota tubuhku dan membawaku ke keluarga Song. Hanya ketika dia berjalan di depan Hawk Song, Jerry yang berhenti dan menatapnya dengan sikap merendahkan. Dia menanyainya dengan suara dingin. Tubuh Hawk Song basah kuyup oleh keringat dingin dan kepalanya menggeleng panik seperti mainan. Tidak, apa yang baru saja kukatakan adalah omong kosong. Bagaimana aku berani melumpuhkan anggota tubuhmu? Tidak mustahil untuk mengampuniku. Jerry yang tiba-tiba berkata. Hawk Song langsung sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memotong anggota tubuhku. Aku adalah orang yang tidak pernah serakah, karena kamu menginginkan anggota tubuhku, maka aku juga menginginkan anggota tubuhmu. Biarkan orang-orangmu melumpuhkan anggota tubuhmu, dan kamu bisa pergi. Suasana hati Hawk Song yang gembira belum hilang ketika kata-kata Jerry yang berikutnya membuatnya benar-benar tercengang. Tuan Yang, aku. Hawk Song baru saja akan berbicara ketika dia disela oleh Jerry yang, bagiku, membunuh satu atau dua orang tidak ada bedanya, aku tidak suka tawar-menawar. Mendengar kata-kata ini, tubuh Hawk Song langsung lemas. Jerry yang dengan jelas menyiratkan bahwa jika dia telah membunuh Hagai Song tadi malam, dia juga bisa membunuhnya hari ini. Tuan Yang, aku sudah berkompromi. Apakah kamu masih menolak untuk melepaskanku? Hawk Song berkata dengan suara rendah. Jerry yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatapnya dengan mata dingin dan menggelengkan kepalanya, awalnya, aku akan mengambil nyawamu. Jika Harley Song tidak memohon untukmu, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ketika Harley Song mendengar kata-kata Jerry yang, dia hanya merasakan gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Ternyata Jerry yang bersedia membiarkan Hawk Song hidup agar tidak mempersulitnya. Hawk Song, kalau aku tidak salah, telepon kakek barusan memintamu untuk memohon pengampunan Tuan Yang, kan? Harley Song berjalan keluar dan menatap Hawk Song dan berkata, kamu harus tahu jelas bahwa tidak ada yang boleh melanggar permintaan kakek. Sekarang aku telah meninggalkan keluarga Song, tidak ada lagi orang di generasi ketiga keluarga Song yang akan bersaing denganmu untuk mendapatkan posisi pewaris. Yang kamu butuhkan sekarang adalah tetap hidup, hanya dengan tetap hidup kamu bisa mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Tuan yang menyuruhmu untuk melumpuhkan anggota tubuhmu sendiri, jadi kamu sebaiknya melakukannya. Kata-kata Harley Song membuat Hawk Song tiba-tiba terbangun. Baiklah, aku akan melakukannya. Hawk Song mengertakkan gigi dan menginstruksikan ahli keluarga Song yang dibawanya, lumpuhkan keempat anggota tubuhku. Bersambung.